Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Intan Nur Fauzia Amaliyah akan menceritakan sekilas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah hingga masa dinasti Abbasiyah. Bangsa Arab memiliki peradaban jauh sebelum Islam datang. Peradaban Arab pra-Islam ini dinamakan sebagai era jahiliyah, yang artinya kebodohan. Penamaan ini tidak murni karena mereka bodoh dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, namun karena tidak adanya pengetahuan mereka, pengetahuan tentang agama, politik, tata cara kemasyarakatan, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Contoh-contoh dari masa kejahiliaan yaitu perilaku orang-orang Arab dengan memandang wanita tidak ada harganya atau tidak lebih berharga dari barang yang ada di pasar. Kemudian contoh lainnya yaitu mengubur hidup bayi-bayi, terutama bayi perempuan, karena mereka beranggapan bahwa bayi perempuan tersebut merupakan penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga mereka. Kemudian datanglah Nabi penutup, Nabi sebelumnya, yang mana yaitu baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad merupakan Nabi sekaligus Rasul, yang mana tugas utama beliau ialah menata masyarakatnya dan membimbing mereka ke jalan yang lebih baik, yang berasaskan pada sendi-sendi moral dan akhlak. Reformasi akhlak ini sendiri merupakan misi utama dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ajaran yang dibawa Rasulullah tersebut yakni Islam, yang dalam kegiatan dakwahnya disajikan secara sistematis dan esoteris yang dapat menyentuh unsur batiniah dan kejiwaan umat Islam tersebut. Nah, Rasulullah sendiri merupakan sosok yang paling ideal yang menjadi contoh dan panutan dalam segala hal. Beliau adalah seorang sahabat yang baik hati, seorang pemimpin yang bijak, seorang suami yang sayang keluarganya, dan seorang dai yang santun dan lembut. Keistimewaan dari dakwah Rasulullah SAW sendiri terangkum dalam 3 sifat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu azizun alaihi ma'anittum, bisa merasakan kesedihan atau mau menanggung derita umat. Kemudian harisun alaikum, memiliki rasa cinta dan harapan yang besar kepada umatnya. Dan yang terakhir yaitu bil mu'minina raufur rahim, yang mana memiliki kasih sayang yang besar kepada kaum muslimin. Nah, 3 unsur itulah, 3 sifat itulah yang menopang keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga menggunakan 3 metode dakwahnya, antara lain yaitu yang pertama rahasia atau sembunyi-sembunyi, semi rahasia, dan yang terakhir yaitu terang-terangan. Dalam metode rahasia ini, beliau menyampaikan hanya kepada keluarganya sendiri dan teman-teman dekat beliau. Kemudian pada semi rahasia ini cakupannya lebih luas, yaitu pada keluarga besarnya, yaitu Bani Muthalib dan Bani Hashim. Kemudian yang terakhir yaitu secara terang-terangan, yang mana ini kepada seluruh masyarakat atau umat Nabi Muhammad, baik itu dalam kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Pasca wafatnya Rasulullah SAW ini, Arab beserta dengan Islam mencapai masa kejayaan, masa keemasan sekitar tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dan pada masa kejayaan tersebut, Islam berkembang pesat ke berbagai belahan bumi dan menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan dunia. Periodisasi Islam sendiri ini terbagi menjadi 3, yaitu diawali dengan periode klasik, kemudian masa pertengahan, dan masa modern. Periodisasi klasik ini
dimulai dengan setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, dilanjutkan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah yang berakhir pada 1250 Masehi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini beliau menerapkan dewan eksekutif dan yudikatif dalam masa pemerintahannya. Walaupun awal masa ini ditandai dengan beberapa pembangkangan dari beberapa suku dan kabilah setelah wafatnya Nabi Muhammad, namun Khalifah Abu Bakar ini dapat menanggulangi semua ini dan menjaga keutuhan umat Islam dan Arab. Bahkan prestasi terbesar beliau ialah menghimpun naskah Al-Quran dalam satu mushaf. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kota Madinah menjadi negara adikuasa seiring dengan penaklukan semenanjung Arabia, Persia, Syria, Palestina, dan Mesir. Nah, negara Madinah sendiri juga menjadi pusat pemerintahan dengan struktur kekuasaan dan administrasi pemerintahan yang bernafaskan demokrasi. Beliau juga mengelola keuangan dalam bentuk Baitul Mal untuk kesejahteraan umat. Berbagai perluasan wilayah dan ekspansi berlanjut pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi hingga mencapai Afrika dan Asia Tengah. Khulafaur Rasyidin ditutup dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir. Nah, pada masa inilah muncul permulaan perbedaan pandangan dan kubu-kubu dalam umat Islam, seperti kelompok Makkah sebagai yang menolak pembaiatan Ali. Kemudian ada kelompok Syiah yang mendukung Ali, kelompok Khawarij yang menolak proses arbitrase Ali dan Muawiyah pada perang Siffin, dan yang terakhir yaitu kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Selain itu, pada masa ini dikenal dengan perang saudara, yaitu perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib ini pada tahun 661 Masehi dan berdirinya dinasti Umayyah, sistem kekhalifahan yang dahulu berdasarkan demokrasi kemudian berubah menjadi monarki. Kedua dinasti yang berkuasa setelahnya merupakan puncak kejayaan Islam, sehingga sering disebut dengan The Golden Age of Islam, yang mana pada masa itu yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah berkuasa, perkembangan Islam ditandai dengan perluasan wilayah serta berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan lainnya itu juga tampak dalam bidang politik, bidang keagamaan, bidang ekonomi, arsitektur sosial, dan bidang militer. Adapun dinasti Abbasiyah lebih dominan dalam pesatnya perkembangan pengetahuan, politik, arsitektur, dan militer. Kota Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur menjelma menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia Islam. Khalifah penggantinya mendirikan perpustakaan utama di Baghdad yang dinamai dengan Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, yang berisi kumpulan karya ilmuwan Muslim, terjemahan literatur Persia, Yunani, dan India. Kemudian Baitul Hikmah ini juga sebagai observatium dan menjadi tempat lembaga penelitian. Bahkan Al-Khalili menyebutkan dalam bukunya, Baitul Hikmah ini menjadi repositori terbesar dari buku-buku dunia pada pertengahan abad 9 Masehi. Kemajuan lainnya dalam dinasti Abbasiyah yaitu munculnya Universitas Nizam Al-Mulk pada tahun 1065 Masehi yang merupakan universitas tertua ketiga di dunia. Demikian seulas cerita tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah hingga masa dinasti Abbasiyah. Demikian, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.